Halo guys. Halo guys. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Di sini kita akan jadi hostnya. jadi host. Ini pertama kali di Semaput terbalik. Ya. Sekarang bukan kita yang ditanya. Perkenalan dulu dari Ya, Saya sekarang Edi Iswanto, guru olahraga di SMA 1 Ngentang. Saya Steven. no Steven. Saya Angga Bagus Prasetyo, guru SMA Ngantang, foundernya Semaput, sama Pak Edi, Pak Braga di samping kamera. Oke. Mulai tanya-tanya sekarang. ya. Oke, langsung pertanyaan ya. Ya, langsung pertanyaan. Ayo, sik yo. Loh, ya ayo. Apa biasanya? Oh ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, bangga. Kayak lemes tadi puasa Pak Edi. Oh, puasa. Wah, puasa ya, guys. Puasa. Pak Edi yang puasa, saya enggak. Iya, buktinya orang makan terus Pak Angga. Alhamdulillah agak capek, banyak pekerjaan tadi. Tapi karena saya mengutamakan kelas 12 IPA 3 yang kesini Iya. sudah siap-siap mau wawancara saya, jadi saya sempatkan waktu. Loh, Pak Edi belum. Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah sehat sih. Terus ada kegiatan B5 juga tadi. Terus ini anak-anak udah selesai pekerjaannya, jadi ya bisa ditinggal. Udes. Langsung aja, wis. Bisa dimulai, wis. Oh, Oke. gimana menurut lo Pak? Langsung jadi termakrib. Pak Rizal ini tadi Pak Rizal ya. Maaf ada kesalahan teknis. Ayo silakan. Gimana menurut Pak Edi sama Pak Angga kalau misalnya anak muridnya itu susah diatur kayak gitu? Ayo. Perasaannya. Oh, kalau saya sih ya kalau jengkel sih pasti. Terus kadang ya pengen marah, tapi ya gimana namanya anak-anak. Apalagi kalau anaknya kan siswanya banyak, yes. Banyak karakter, ya harus bersabar itu aja. Bangga. Alhamdulillah kalau anak SMA Ngantang gampang diatur ya ini ya. Gampang diatur kalau yang bisa diatur saja. Kalau yang nggak bisa diatur ya banyak. Kalau perasaannya ya saya nggak ada perasaan sama sekali sih. Kalau nggak bisa diatur ya wis nggak bisa diatur. Kok cuma ngatur. Apa tak atur? Nggak bisa diatur kok diatur ya. Ya. Jadi biasanya kalau di kelas nggak bisa diatur ya pertama ya saya ingatkan. Kalau kedua ya masa diingatkan 2 kali kan banyakan ya. Ya wes jadi ya saya umbar aja. Tapi kalau satu kelas nggak bisa diatur ya saya yang keluar. Ya, saya keluar kelas. Sering kayaknya Pak. Pernah. Sering. Kelasmu nggak bisa diatur. Loh, Itu yang sebagian saja. Sebagian, Kalau Pak. kita ini enggak. pencitraan. Oke. Next. Gimana Pak kesan untuk kelas 12 IPA 3? Kan Pak Angga, Pak Edi juga pernah ngajar kita. Pak Angga kan dari kelas 10 ya? Iya, dari kelas Iya. Cuman kelas 12-nya aja yang enggak ngajar. Ya, ke Pak Angga kelas 10 11, habis itu Pak Edi kelas 11 saja ya. Ya. Oke. Silakan boleh dijawab. Ya Allah. Ini. Kalau anak 12 IPA 3 enak sih anaknya, terus nurut. Ya, memang ada beberapa yang perlu apa ya? Perlu pembinaan lebih khusus ya, perlu pembinaan khusus. Cuma beberapa 3 atau 4 anak itu aja sih, selebihnya aman-aman aja.
nggak ada masalah kalau dari saya. 3, 4. Oke, Pak Angga. 12 IPA 3 ini cukup heterogen isinya ya. Berarti yang pendiam ya ada. Apa ya? Saya pendiam. Saya golongan Yang pendiam. ruwame ya ada, yang hiperaktif ada. Contohnya ya hostnya ini hiperaktif semua. Yang pointer ya ada, yang nggak pointer Ya ada. saya nggak ngomong ada loh ya. Aduh. Kalian sendiri. Nah, tapi kesan saya kalau dibandingkan kelas IPA angkatan kalian paling rame rek kelas murek. Apa maneh ingatan saya itu sih kamu nggak pocongan di kelas itu. Tepuk tangan. Paling unik sih, Pak, kayaknya. Paling unik, paling hero. 12 IPA 3 tuh. Paling kreatif pak lebihnya. Iya. Kreatif banget. Oke, next. Eh Iya. ya lupa ya. Kesan selama mengajar di SMA Negeri 1 Selama Mantan. ini. Ya. Selama ini kesan pesannya ngajar di SMA cukup enak ngajar di SMA Ngantang itu. Karena muridnya apa ya? Muridnya itu aturannya gampang. Walaupun rodok ngokong ya gampang diatur lah ya. Oprek. Nah, pesannya untuk murid-murid jangan tanya saya kapan pulang pagi, kapan jam kos ya. Saya sudah bosan dengar itu. Jadi kesannya ngajar di SMA enak sih, terus anaknya juga asik, mudah diatur, disiplin, terus ya umumnya sekolah negeri lah ya. Terus untuk kenakalan sih saya anggap masih batas wajar. Yo, nakali anak-anak remaja itu gimana lah? Gitu aja sih. Iya. Ya mungkin ada Rizal beberapa itu Pak Rizal ya, guys. mungkin ada beberapa sing wah gitu, tapi ya cuma sedikit lah. kalau kalian dengar yang aneh-aneh, Pak Rizal boleh menambahi? Oh, enggak mau. Apa Ayo, Pak Pak Rizal. Braka? Tadi apa? ya kalau kalian dengar yang aneh-aneh tentang semangat dari luar sekolah itu Mungkin hoax. bisa jadi. Gosip. Kan nggak mungkin kan ya? Oh, nggak bisa. Aduh, apa ini guys? Apa ini? Nanti panjang. Oke. Pak Angga kan alumni semangat ya? Tahu dong. Pak Angga tuh temannya kakak saya, Oh ya. Siapa kakak? Desi Novita. Itu kakak kan? Enggak. Pak Edi juga alumni. Ya. Pak Edi juga alumni. Oke. Pak Edi sama Pak Angga itu mulai masuk dan kepikiran jadi guru ke SMA 1 Ngantang ini gimana awalnya, Pak? Apa langsung tiba-tiba jadi guru di sini? Apa direkrut? Apa gimana? Coba. Oke, silakan. Edi? Hah? Lah, ya. Saya itu pertama kali lahir langsung jadi guru SMA Ngantang ya. Apa Agak ngeri ya, Pak ya. ya kayak saya alumni, jadi waktu daftar jadi siswa ternyata diterima jadi guru gitu. Ya, saya bingung ini. Saya alumni SMA Ngantang tahun 2010 sampai 2013 kayaknya. Kemudian kalau kepikiran jadi guru ya namanya anak kelas 12 dulu kan mau kuliah ambil apa ya nggak tahu saya itu. Terus Amin 1 pendaftaran SNMPTN itu wis tak joko iseng penak-penak. Saya ngambil matematika, fisika, Itu Kimia. enak, Pak. enak. Oh, tepuk tangan. Soalnya aku gak ngerti sing dipelajari apa men. Pokoknya tak joko. Bisa aku matematika ya tak joko matematika. Jujur bingung, Pak. Nah gitu. Apa? Bingung kenapa bisa matematika, fisika, kimia itu mudah bagi Pak Angga. Iya. Kenapa Berbanding terbalik sekali. Iya. Pak.
Ya nggak tahu ya, karena yang ya ya saya kan dulu anak IPA. Jadi Anak cinta spesial. enggak cinta Enggak. pelajari ya iku. Terus ya kan saya nggak tahu dunia kuliah itu kayak opo, kuliah itu kayak opo. Nah, dulu tuh ya. Ya. Saya dulu nggak tahu. Jadi ya syukur ngambil aja. Saya bisa matematika ya tak ambil matematika. Terus pilihan kedua ketiga itu kan formalitas saja aja kok yang lain. Jadi langsung Itu ke aja. matematika. Iya. Nah, kalau kepikiran jadi guru ya nggak ada kepikiran sama sekali. Saya kepikirannya ya nggak pernah memikirkan masa depan Mas Yan. Matematikawan. Cek dolen, nah ya kayak kamu kan mikir dolen kan ya. Iya sih, Pak. Tapi awal mula sukanya matematika itu gimana sih, Pak? Kok bisa suka? Kan dari banyak mata pelajaran kenapa harus matematika? Duh, karena matematika itu paling mudah loh. Loh, Udah dari mana? oh, Apalannya nggak ada, ya sih. tinggal ngitung aja, Tinggal ngitung. tinggal nalar aja. Hafalan rumus loh Pak, ada Loh, Pak. rumus itu nggak usah dihafal no, Rek. Diingat gitu. Yang penting kita paham konsep, rumus itu pasti nanti bisa kita terapkan. Berarti di otaknya Pak Angga itu ada template-nya. Ya gitulah pokoknya. Cintai dulu matematika, nanti kamu akan bisa. Jangan cinta gurunya dulu ya. Awal mula dari bumbu-bumbu. Bui-bui cinta. Awal mula dari Kalau bumbu-bumbu. cinta guru matematika, DM saya. Ya. Di bawah sini nanti diedit ya Pak, di bawah sini. Oke. Privat. Oke Pak Edi, sekarang monggo silakan. Kenapa kok bisa jadi guru olahraga di sini gitu? Eh, terus kalau ditanya kenapa kok kuliahnya ngambil olahraga? Kenapa ngambil olahraga? Saya ini bisa dibilang kebalikannya Pak Angga. Pak Angga kan kalau di sekolah kan murid teladan, murid pinter. Ya. Nah kalau saya ini kebalikannya, rada-rada beling ngono iku. Ya kan? Oh iya. Nah, makanya terus saya suka olahraga. Dulu berharap jadi atlet, akhirnya Atlet. ngambil jurusan olahraga guru. Terus ditawari suaminya Bu Rindi, Ya, kan dulu ngajar di sini. Pak Cakim. Pak Cakim. Oh ya, Pak Cakim. Halo. Beliaunya PNS di Kediri di Kandangan. Ya. Terus 01 kan di sini guru olahraga. Saya ditawari, ya wis, saya kirim lamaran, masuk Jaris. Tuh. Tahun berapa itu, Pak? Saya masuk sini tahun 2019, itu semester 2. Oh, semester 2. Saya di SMA lulusan 2009. 2009 berarti sama Pak Angga ya? Jauh ya? Jauh. Gak ketemu. Nggak ketemu. Jauh banget. Kalau Pak Angga Gitu. masuknya ke sini tahun berapa? Saya masuk ke sini Januari 2018. Saya masih ingat. Jadi semester 2 juga, kalau Januari kan semester 2. Saya masuk ke sini itu karena ada guru matematika yang mengundurkan diri, jadi kan kurang. Jadi saya mengganti. Dulu ada ya guru matematika itu Bu Ning Impiati, guru saya juga. Itu guru paling enak. Kenapa saya suka matematika? Karena dulu guru kelas 10-nya Bu Ning. Jadi itulah. Pengalaman diajar Buning ya. Saya kan matematika paling nggak bisa. Mesti nyontoh. Nah, Buning ngajar, saya nggak nyontek. Pertama kali nggak pertama kali. Satu-satunya matematika tuntas waktu ulangan dan nggak nyontek, ya diulang Buning itu. Saking mudahnya orangnya kalau menjelaskan, nerangno iku enak, gampang nyantol. Nah, aku wani gak nyontoh dan alhamdulillah lulus. Meskipun Bisa. nilainya pres KKM. Tapi yang penting itu nyantol cara beliau mengajar. Iya, iya, iya. Pak, tips dong Pak. Suka matematika. Saya berarti ini. Iya. Aku mau guru olahraga. Ya nanti tipsnya juga. Jadi gini, kalau kamu mau bisa matematika, itu cara paling mudah.
kamu jadi ada dua cara. Kamu suka dulu, nanti kamu pasti bisa. Atau kamu bisa dulu, nanti lama-lama kamu suka. Biasanya bisa dulu baru suka sih, Pak. Nah, yang paling gampang yaitu Iya. kamu coba aja bisa dulu, nanti lama-lama kamu suka. Kalau sudah suka, kamu bisa lagi, itu gampang. Nah, gitu aja. Jadi kalau pertama kali walah matematika iki koyo ngene, akan ngitung akeh rumus, suka aku ya. Kapan kamu mau bisa? Kalau pertama kali mindsetnya sudah seperti itu. Alah gurune ngene kok di roasting terus aku. Sekarang Pak Edi. Tipsnya biar suka olahraga. Ya. Gini, setiap orang, setiap anak itu beda-beda. Ada yang unggul di bidang olahraganya, ada yang unggul di bidang akademik. Termasuk Pak Angga ini unggul di bidang akademik. Dipaksa seperti apapun, nggak bisa nanti ke olahraga. Nah, yang unggul di bidang olahraga atau apa kinestetik ya Pak ya, itu kamu dipaksakan di akademik yang nggak bisa, gitu. Jadi ya mungkin kebetulan saya unggulnya itu di bidang kinestetik atau olahraga itu, ya wis. Termasuk mungkin kalau dari kalian itu yang unggul di bidang kinestetik, contoh kakak kelas kalian itu kayak Galib, Gaduh, nah itu seperti itu. Jadi dia lebih bagus di olahraga. Ada gak pengalaman tak terlupakan selama mengajar ini? Entah itu lucu Ya, selama atau senang atau sedih gitu. Ya, 12 IPA 3. Khususnya 12 IPA 3. Iya, Soalnya hostnya dari 12 IPA 3 sih. Karena kata Pak Edi tadi kan 12 IPA 3 itu spesial ya memang anaknya ya. Spesial. Kita juga punya nama lain IPS 5. Ya. Ya. Eh, Oh, kenapa Pak Braga? Silakan. Gimana Pak. ya? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada sih. Nggak ada dari saya. Kalau semua keseluruhan Yes, siswa yes. Keseluruhan ya, cuma jujur ya, saya seneng ngajar anak IPA. Ya lebih mudah diatur sih. Bukannya anak IPS nakal, enggak seperti itu, enggak. Cuma lebih enak. diaturnya. Iya. Bukannya anak IPS nakal enggak. Tapi kalau IPA sih, IPA 3 sih enggak ada sih. Lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja. Nah, Begitu lempeng. Lempengnya begitu ya. Kalau saya apa ya pengalaman ya? Pengajar itu sudah jadi rutinitas, tiap tahun ganti murid ya sudah biasa. Jadi waktu ngajar kalian itu wis tak iling-ilingu pocongan tok wis gue. Kelas Ya Allah. saya iling pocongan ya. Terus apa mana ya kelasmu ya? nah, kalau saya nggak tahu pocongannya soalnya kan di lapangan. Iya. Oh Dan iya, pocongannya kan di kelas. di kelas. Terus apa ya? Unik. Yang tahu persis Bu Mimin. Bu Mimin. Ya Bu Mimin Iya. silakan masuk. Ya, kayaknya masih belum ada. Kalau tahun ini mungkin ada karena saya tahun ini ngajar biologi ya. Rada ruwet aku lagi. Oh. Kok bisa langsung menyeleweng ke biologi itu gimana sih Pak? Karena Bu Mimin nggak ada temannya di sini ngajar biologi. Saya temani. Tapi kan Dulu kan Bendang sekarang Iya. di SMP Satap di Pagersari ya ya. sana. Oh. Congrats Pak Angga sebagai guru biologi. Tepuk tangan dulu guys. Next. Aku mau tanya Pak Angga. Terkhususnya untuk Anda. Malu ya aku. Ayo. Irsa. Enggak mau. Kok sih? Ya. Kriteria Pak Angga. Wow. Kriteria apa itu? Ini sudah masuk kriteria Pak Angga. Kriteria yang dimaksud Angel itu kriteria calon. Calon gitu, Pak. Kriteria apa? Calon. Calon Pak.
Pak Angga salting, guys. Yo. Rame. Pertanyaan ini loh. Mulai dari kesan pesan ngajar sampai morong kriteria kan patah banget. Patah banget apa? Ini kuncinya. Kunci yang sebenarnya. Shock kayaknya ya, Pak. Kenapa sih kok kepo kriteria saya? Yo nggak apa-apa, Pak. Karena gimana, Jal? Iya. Penjel. karena Pak Angga itu salah satu yang kita ketahui guru yang masih single. Karena ada Bu Yurika, ada Pak Angga. Ya. Tapi kan di sini adanya Pak Angga, ya kita tanya Pak Angga. Oke, kriteria ya kalau dulu sih banyak, tapi kalau sekarang karena single terus sampai usia sekarang kayak kriterianya nggak terlalu banyak-banyak ya. Yang penting perempuan cantik, baik. Perempuan. Yang penting cocok lah Ya, perempuan cantik, baik, terus kalau ketemu cocok gitu aja. Berarti sekarang itu belum ketemu ya, Pak? Mungkin ada yang mau nanti di deskripsi bawah. Ya. Komen. Bisa DM ya. IG-nya apa Pak IG-nya? IG-nya. Agak bagus kalau nggak salah. Ya, anggap bagus ya, guys. Oh, apa pernah cinlok juga Pak sama siswa? Iya. Waduh. Guru sama siswa ini. Iya. Iya. Oh. Enggak tahu kan Nah, enggak ada yang tahu. itu enggak. Itu enggak. Kalau kalian dengar gosip di luar seperti itu, no. Hoax. Hoax ya di sini. Maksudnya cinlok sama siapa? Ya sama mungkin guru, mungkin siswa. Kalau cinlok masih pernah lah yang namanya cinlok kayak, tapi enggak saat dia sama Ngantang. Itu aja. Oh. Oke. Nah. Next question. Teman-teman ada yang mau ditambahkan, ada yang mau ditanyakan lah. Ada kepikiran pengen tanya apa gitu sama? Pak Angga kapan nikah? Pak Angga kapan Kapan nikah? Kayaknya teman-teman lo jadi apa? Bridesmaid. Bridesmaid. Oh, antara bridesmaid sama mau mencalonkan diri. Iya, itu Pak. Itu nanti Ada kalau kepikiran lolos seleksi tahun gimana, Pak? Depan atau gimana gitu, Pak? Lolos seleksi. Saya itu gak berani Kak, nikah Rek, kalau sendirian. Loh, iya, Pak. Ya pasti Pak. Ini nanti ada guru-guru yang menemani. Loh. Jadi kan kalau nikah kan harus punya pasangan. Nah sekarang pasangannya ini ada apa enggak? Gitu kan gitu. Kalau nikah sendirian kan enggak. Kata Pak Rizal pasangannya ada. Tapi Pak Angga mau apa tidak? Oke, catat ya. Jangan dikat ya ini. Boleh. Jangan dikat. Jangan dikat. Kayaknya teman-teman pada mau biodo. Apa Pak Braka? Apa maaf? Enggak Pak. Belum. Ya. Pernah kecewa pas ngajar 12 IPA 3 atau enggak, Pak? Ya kan sering keluar. Pernah. Alasannya Gimana? Ya pas kita ngapain kok sampai kecewa. Ya kalau kalian inget, pokoknya waktu saya ngajar terus saya keluar gak kembali ya itu berarti saya kecewa. Oh, kecewanya orang diam begitu, guys. Oke. Pak Edi. Itu saya suruh ke lapangan, ada beberapa anak yang tetap di kelas dan nggak ngikut. Oh Itu iya aja sih. Ya, ingat. Oke. Ya. Oke. Next berarti ya. Saya ada pertanyaan buat Pak Edi. Kan Pak Edi selaku pembina ekstra juga ya? Ya. Ekstra futsal ya? Hah? Nah, gimana kayak perasaannya dari yang kasus kemarin juga itu loh Pak, yang rame-rame di lapangan itu sama keseharian ekstranya itu gimana? Atau perlombaan kah atau bagaimana? Oke, sebenarnya saya udah nggak jadi pembina futsal ya. Oh, Pembina futsalnya sekarang tuh Galib. ganti Mas. Nah, Oke. kalau komen masalah yang rame waktu kelas meeting itu kan, Ya. tawuran, ya mungkin itu kurang kedewasaannya anak-anak aja. Soalnya yang ditonton, yang dicontoh itu
Tarkam di kampung sekitar sekolahan, terus Liga Indonesia kan yang memang banyak tawurannya gitu. Oh ya, Gitu kan. supporter. Jadi ya sama usia kalian kan emosinya masih meledak-ledak gitulah. Ya pingin tampil sebenarnya itu pingin tampil gitu aja. Sama apa maksudnya pertanyaannya? Gimana maksudnya pas Keseharian. iya, waktu membinanya itu kan Oh, ada kan lomba-lomba juga, Pak. iya 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 Nah, iya. itu. Gini, yang saya lihat di futsal ya, itu eh, anak-anak itu kalau mau ada turnamen atau ada event itu baru sergap, baru rutin gitu, Anak futsal dilihat Ah. ya. baru rutin. Ya, masa kita janjian latihan mulai jam 8 pagi, ya pembinanya udah datang jam 8, pemainnya yang datangnya itu jam 9, bahkan ada yang jam 10 gitu. Terus lapangan sewa gitu kan repot. Nah terus eh, itu berefek ke waktu ada Podcast Pak Zen. itu berefek waktu ada turnamen. Nah nanti yang dilakukan di latihan itu muncul semua akhirnya di lapangan waktu turnamen, ya kan, kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Nah terus setelah turnamen kita latihan lagi, itu bukan buat koreksi. Wis apa cari papa wis aku naniko turnamen kalah ini. Tapi begitu itu turnamen, kesalahan yang sama di turnamen sebelumnya dilakukan. Gitu sih koreksinya. Dan wis udah nggak sanggup lah, ya bukan nggak sanggup ya. Wis banyak apa kesibukan saya terutama di hari Sabtu dan Minggu. Jadi pembinanya saya pasrahkan ke Mas Galib, ya kan? Iya, iya. Dan ternyata saya kira kan seumuran lah bisa dibilang kalau sama Iya, Galib iya. itu bisa rutin, bisa disiplin gitu kan ya waktu latihan. Ternyata sama saja gitu. Ternyata akhir-akhir ini Galib sering telepon, sering WA, ketemu, sering curhat masalah futsal itu ya samalah. Tetap laporan ya, Pak, berarti ya. Tetap laporan ke saya, sahabatin aku tetap gitu. Tanggung jawabnya juga tetap Pak Edi. Enggak sih, full ke Galib langsung ke Bu Eko selaku koordinator ekstra. Oh, iya. Jadi pernah kecewanya tuh Kecewa tok wis pokoknya di futsal. Enggak pernah kecewa tok. Anak futsal ditunggu kehadirannya di Semaput ya. Iya. Padahal target saya sama anak futsal itu bukan juara loh. Kamu turnamen menang ping pindho wae. Wis. Cuma itu, bukan juara. Menang ping pindho wae. Iku tok. Nggak langsung gugur ya Pak ya. Targetku cuma menang 2 kali. Masuk final, semifinal, iku wis bonus. Kamu menang 2 kali wis tak keploki wis. Angkat topi aku. Ngono gitu. Soalnya saya tahu kemampuan anak-anak gitu. ya ya, Pak. Terima kasih Pak Edi. Jadi buat anak futsal semangat latihannya ya. Semangat, Biar Pak guys. Edi tuh bangga gitu. Buat Pak Edi bangga. Iya. Lagi Next pertanyaan. Pengen tanya apa dari teman-teman? Anak futsal yang latihannya rajin, sekolahnya jangan lupa ya, tetap masuk sekolah. Futsal rajin terus sekolahnya bolos ya kak oleh. Oke? Awal-awal kan ngajar di sini kan masih kayak baru gitu. Ada nggak sih kayak salah satu guru yang entah awalnya Pak Angga sama Pak Edi mikirnya, ih kayaknya nggak enak deh kumpul sama guru ini, iya, kayak gitu ada nggak? Kalau waktu pertama kali saya masuk, itu kan saya kan alumni sini toh. Ya, Jadi kan saya juga kenal guru-guru sini. ya. Jadi yang kira-kira wong iki gak penak dikumpuli iku kayaknya Pak Braga ben. Waduh, Pak Braga bisa kesini sebentar. Ayo Pak Braga. Tolong Pak kesini sebentar. Ayo Pak, ayo. Enggak, kalau dulu kayaknya enggak. Saya karena waktu masuk sini itu hampir sudah kenal semua guru. Karena dulu guru saya semua.
Mungkin yang nggak saya kenal itu ya guru yang seumuran seperti Bu Rindi, Bu Sofi, itu kan kakak kelas saya hitungannya ya. Dan mereka bukan alumni, jadi saya nggak kenal. Sama Pak Edi yang alumni aja saya nggak kenal dulu. Waktu Pak Edi masuk. Senior banget loh ini Pak Edi. Enggak ya, senior banget. Nah, tapi waktu belakangan ini ya, kok ya wakil Waduh. Siapa tuh kalau boleh tahu? Pak Mawan, Pak Pak Rizal. Rizal. Bisa ke sini. Kalau sama sih sama Pak Angga, masalahnya saya alumni ya. Semua guru-guru kenal lah, tahu lah gimana matanya sedikit banyak, hafal ya. Ya cuma guru-guru baru, bahkan ini ya tak ceritani orek. Ya Pak. Awal ketemu Pak Angga ini nggak ada omongnya loh Pak Angga ini. Malah akhir-akhir ini, apalagi terbentuknya Introvert. semaput baru, bisa ngobrol, bisa guyon, ya kan? Oh Pak Braga. Ya, Pak Jadi Braga, circle ya sekarang ya? Betul. Circle ya? Raga bisa Circle semaput. Dulu tuh ya Pak Angga ya, Ya. pagi itu berangkat sekolah, Ya. ya kan? Nang Pak. ruang guru, Ya. oke? Terus nang ini kelas, kalau nggak ada jam langsung pulang, Loh, nggak pernah kumpul. se-introvert itu. Iya, bener. Kenapa introvert? Tanya Bu Mimin, tanya Bu Sofa, Bu Leli kalau nggak percaya. Ah. Ya. Gitu. Bu Sofa langsung Wis, akhir-akhir ini Pak Angga bisa Akhir-akhir bisa ini, oh. bisa guyon, bisa ngobrol gitu. saya kira itu dari dulu ya emang kayak Kecilan ya. iya, enggak gitu. Enggak. Maksudnya adalah namanya kalau sekarang tuh circle, Pak. Ya. Circle-nya tuh ada Circle. circle. Masuk jokesnya, masuk poin ya jokesnya. Bisa dibilang Pak Angga itu mirip Putra. Oh, enggak separah itu. Lah yo mirip Pak. Lah yo mirip. Enggak separah itu sih. Mirip. Oh ternyata Pak Angga begitu, Iya. guys. Yang belum tahu Pak Angga, guys. Oh, ternyata sekarang tuh circle-nya ya, setahu saya ya, Pak Angga, Pak Edi, Pak Rizal, Pak Braga, Pak Mawan. Apa itu bener, Pak? Apakah itu sekarang menjadi circle? Lah bukan circle kan, kita ini ada proyek semaput ini makanya sering bersama aja. Tapi kalau sama teman-teman Pak Zen juga sering kumpul, Pak Udin Pak juga Zen. sering kumpul. Nah kalau Oh iya. kita kan proyek tanpa uang, proyek ini- tanpa dana. Ini nggak ada AdSense-nya. Loh ya tidak ada dong. Oh, alah Pak. Makanya Tidak berpenghasilan. mungkin host baru dari semaput ini bisa nyumbang kamera, nggak apa-apa. Waduh, saya aja nggak punya kamera. Nantilah ya Pak, nanti kalau ada masuk sponsorship, langsung Pak sikat Pak. Waduh, kayaknya butuh Tadi apa ya? Tadi agar butuh tersalurkan. Nggak masuk. Angga takut guys. Karir. ada lagi Pak, terbentuknya semaput awal-awal banget ini gimana? Kok bisa ada namanya juga semaput? Aneh banget. Maput nggak? Sepertinya kita perlu mengundang ketuanya. Siapa? Pak Braka. Ayo Pak Braka. Oke, Pak Braga. Ayo tepuk tangan. Ayo, Pak. Ayo Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Ketua geng. Konfirmasi. Konfirmasi. Maput. Ayo Pak, ketua circle Pak. Moro-moro ada semaput ini. Iya. Loh, belum closing. Ya, Tok. Sebenarnya ini inisiasi yang Argo ya. Dikat ya Pak Angga. Enggak ada ini semaput sebenarnya inisiasi karena kita lagi kabut nggak tahu mau bikin apa. Kemudian pernah kita bahas di episode berapa ya? Yang waktu di dalam itu loh. Iya. Nggak ada tendensi apa-apa, cuma hanya mengisi waktu. Pada saat itu masih ada waktu luang di beberapa bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu. Kemudian kok di sini ada setting apa nih? Setting buat foto ya, Iya. foto kelas 12. Nah, kemudian Foto Wah, api yo.
Iya saya podcast. Ternyata muncul akhirnya berlarut-larut akhirnya muncul brand semaput s.pd. S.pd. Iya. Ya itu aja sih. Nggak ada. Tapi ya alhamdulillahnya ternyata acara ini berdampak pada sekolahan kita termasuk Ya. sekolahan kita akhirnya punya konten juga, konten podcast walaupun belum yang bisa dikatakan podcast gitu ya, tapi kita udah dapat esensi podcastnya, tinggal nanti ada perkembangan yang lain itu tergantung investor dan waktu. Yo investor, ayo klik link di bio. Ada investor, ada endorsement mungkin, Endorsement. ada iklan kayak toples gini ada iklannya. Bisa dibawa ke sini juga. Ya itu aja sih konfirmasi untuk semaput. Tapi menurut saya pribadi tuh semaput tuh asik. Asiknya kenapa? Karena jarang di sekolah-sekolah lain juga ada podcast seperti ini, apalagi hostnya guru. Itu poinnya. Ada beberapa sekolah itu hostnya ya guru ya. Tapi kayak apa ya, pembahasan Pembahasan iya, mungkin yang kita kan formal. iya formal. Kita tuh Kita pembahasannya mau bahas formal gitu gak bisa karena saya Pak Rizal, Pak Edi sama Pak Angga termasuk itu nggak bisa yang formal, yang harus mendatangkan host yang formal juga Formal terus juga. membahas masalah-masalah yang krusial. Makanya kita kalau mau dibuat resmi milik sekolah itu nggak bisa ini ya. Iya bingung soalnya. Kita juga nggak bisa bikin skrip, Lah, iya. kemudian Oh, iya. tempatnya juga mungkin kurang bisa diatur gitu ya. Enggak, kalau memadai sudah. Tapi kalau untuk bisa diatur ada lighting itu kayaknya nggak bisa. Kita yang spontan gitu aja. uhui. Ono tadi. Oh jargonnya uhui. Oh enggak, jargonnya. Jangannya bukan itu. Jargonnya apa? Jargonnya apa? Jargonnya. Semangat kompak, maju melangkah. Udah tahu, Pak. Udah tahu. Wah parah. Aduh, ambo ini. Samrat,